Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada, saya terusik ketika mendengarkan orasi dari mereka yang menganggap umat Islam ini intoleransi. Saya sungguh-sungguh tersinggung, dan yang mengukakan itu ada pakai jilbab dan pakai kopiah, tapi saya kira mereka adalah dari kalangan bukan muslim. Saudara, saya sungguh-sungguh tersinggung ketika umat Islam dikatakan intoleransi. Saya juga tidak bisa menerima kalau Prabowo dijelek-jelekan dan dikatakan dia adalah mengamalkan politik identitas gara-gara dalam pidato beliau di depan sidang Majelis Umum PBB dia memberi dukungan penuh kepada Palestina. Saudara, kalau kita memberi dukungan kepada Palestina itu bukan karena politik identitas, tetapi ada di dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya ingin membacakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Inilah sesungguhnya yang dipegang oleh mayoritas bangsa Indonesia, dan juga Presiden Prabowo memberi dukungan kepada Palestina. Karena bagi kita umat Islam menganggap Israel itu adalah penjajah. Nah, oleh karena itu Presiden Prabowo memberi solusi two state, dua negara, yaitu ada Palestina, ada Israel, dan itu diberi jempol, diberi apresiasi berbagai negara di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah fitnah yang sangat kejam kalau dikatakan umat Islam itu intoleran, tidak toleransi. Saya ingin mengemukakan data. Jumlah gereja di Indonesia tahun 2023 sebanyak 76.515 bangunan. Ada gereja Protestan 62.816, gereja Katolik 13.599. Kalau kita bagi dengan jumlah penduduk umat Kristiani atau umat Kristen di Indonesia tahun 2025 sebanyak 21.123.790 jiwa, maka satu gereja itu di jamaahnya itu 276.073 orang. Kita bandingkan dengan umat Islam, karena dikatakan umat Islam itu intoleransi katanya, tidak toleran. Jumlah umat Islam di Indonesia sebanyak 244.700.000 jiwa. Jumlah masjid sekitar 800.000. Kalau kita bagi jumlah penduduk yang beragama Islam dengan masjidnya itu, maka satu masjid itu 305.872. Artinya apa? Umat Kristen itu lebih banyak gerejanya dibandingkan dengan umat Islam. Kalau persentase dilihat. Kalau dilihat di negara yang mayoritas muslim, maka gereja paling banyak di Indonesia. Sekali lagi, di negara yang mayoritas muslim, maka gereja di Indonesia adalah paling banyak. Nah, bagaimana Anda mengatakan umat Islam itu di Indonesia intoleransi? Ini fitnah yang kejam, saudara-saudara. Itu data yang... Kemudian, saudara-saudara, tidak ada di negara yang mayoritas beragama tertentu seperti di Indonesia. Di Indonesia itu mayoritas umat Islam
itu 87,2% atau sekitar 88%. Anda tahu siapa kepala kepolisian Republik Indonesia? Itu dari agama Kristen. Dan kita tidak mempersoalkan itu. Coba lihat di negara lain. Adakah yang seperti itu, yang mayoritas agama yang mempersoalkan kami ini tidak toleran? Seperti itu. Jadi saudara-saudara, bersyukurlah bersama dengan kami umat Islam. Anda gereja bangun di mana-mana, saudara-saudara. Bahkan di tempat yang mayoritas Muslim, di mana tidak ada penganut agama Anda mendirikan rumah ibadah di situ. Jadi kalau ada masyarakat kita, ada rakyat kita yang menolak adanya pembangunan gereja, pembangunan gedung rumah ibadah, di mana di situ mayoritas Muslim, itu wajar. Jangan dikatakan tidak toleransi. Sekali lagi, selain data yang saya kemukakan tadi, tidak pernah ada umat Islam yang melarang orang beribadah. Tadi itu di YouTube disebutkan, Prabowo bicara di PBB mengurus Palestina, itu politik identitas. Mengapa tidak mengurus di Indonesia? Di mana di Indonesia itu terjadi intoleransi, melarang orang mengamalkan ajaran agamanya, beribadah. Itu fitnah. Karena dalam Islam itu ada ajarannya, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Selain itu ada dalam Al-Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi umat Islam tidak pernah memaksa umat Nasrani untuk memeluk agama Islam. Tetapi sebaliknya itu terjadi dengan membagi sembako di mana-mana, kemudian mempengaruhi orang miskin untuk berpindah agama. Nah, itu dalam rangka toleransi, kita nggak membolehkan itu. Saling menjaga, saling tempo seliro, itu harus dilakukan. Tapi sekali lagi saya menolak keras kalau dikatakan umat Islam yang mayoritas negeri ini dikatakan intoleransi. Mana ada di dunia ada masjid raya, masjid Ikhlas, masjid Istiqlal, kemudian di bawah jembatan itu ada jembatan yang menghubungkan dengan gereja katedral. Tidak ada, hanya di Indonesia. Jadi yang namanya toleransi itu sudah diamalkan umat Islam. Dan lihatlah di negara manapun di dunia, kalau umat Islam mayoritas, maka dia melindungi umat yang tidak minoritas, yang tidak mayoritas atau minoritas. Kenapa? Karena ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Jadi saya berharap untuk tidak mengulangi provokasi yang seperti itu. Karena itu tidak benar. Fitnah itu lebih kejam. Dan saya tidak mau umat Islam difitnah, intoleransi, kemudian mengamalkan politik identitas, dan lain-lain sebagainya. Kita adalah bangsa Indonesia yang mencintai negeri ini, dan yang berjuang mati-matian untuk memerdekakan Indonesia, itu mayoritas adalah umat Islam. Hargailah itu semuanya, sebagaimana kami menghargai mereka yang saudara-saudara kami dari kalangan yang minoritas. Demikian barangkali penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.